Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anda wajib tahu, salat secara bahasa berarti doa. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Maksud ayat Sholli alaihim adalah berdoalah untuk mereka. Secara istilah syar'i, salat adalah perkataan dan perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kedudukan salat dalam Islam. Pertama, salat adalah rukun Islam yang kedua. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, persaksian, bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat. Muttafaqun alaih. Kedua, salat merupakan sebaik-baik amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah salat di awal waktu. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, salat adalah batas pemisah antara keislaman dan kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Keempat, salat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puncak segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan salat. Pertama, salat akan memberikan cahaya kehidupan bagi orang yang melaksanakannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, salat sebagai penghapus kesalahan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirikanlah salat itu di 2 tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah jika seandainya di depan rumah seseorang ada sungai, di mana ia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Adakah daki, daranuhu artinya daki, yang tersisa di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak ada lagi daki yang melekat pada tubuhnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikian halnya dengan salat. Dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus semua kesalahan. Muttafaqun alaih. Ketiga, salat merupakan jalan agar dapat masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab ketika ia meminta agar dapat menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Hukum melaksanakan salat. Salat 5 waktu merupakan kewajiban setiap muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama. Pertama, dalil Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kedua, dalil Sunnah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, persaksian, bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, dan beliau menjawab, salat 5 waktu sehari semalam. Orang itu bertanya kembali,
Adakah kewajiban lain selain itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kecuali jika engkau melaksanakan ibadah sunnah. Muttafaqun alaih. Ketiga, ijma, kesepakatan ulama. Umat ini telah sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kepada siapa sholat diwajibkan? Sholat diwajibkan atas setiap muslim yang baligh, berakal sehat, laki-laki atau perempuan. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Pertama, bagi orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat, dia wajib diajarkan ketika ia tidak mengetahui hukumnya. Dan jika ia masih mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan ijma kesepakatan kaum muslimin. Kedua, bagi yang meninggalkan sholat karena malas. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau karena malas, maka ia telah kafir. Dan wajib bagi ulil amri, pemerintah, untuk menyuruhnya mendirikan sholat. Jika tetap menolak, maka ia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau ia tidak bertaubat, maka ia dibunuh dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batas pemisah antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, masuknya waktu sholat. Sholat wajib 5 waktu memiliki waktu masing-masing. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah waktu sholat tersebut, kecuali karena adanya uzur atau alasan syar'i. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Maksudnya, sholat tersebut diwajibkan pada saat waktunya telah tiba. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah didatangi seseorang yang menanyakan kepada beliau tentang waktu-waktu sholat. Abu Musa berkata, lalu Nabi mendirikan sholat subuh ketika terbit fajar, sedang orang-orang hampir tidak mengenali sesamanya. Kemudian Nabi menyuruh orang tadi memperhatikan. Lalu beliau mendirikan sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Sedang si penanya itu berkata, sesungguhnya telah tiba pertengahan siang, dan Nabi tentu lebih tahu daripada orang-orang lainnya. Maka, kemudian Nabi menyuruh mereka memperhatikan, lalu mendirikan sholat asar, sedang matahari masih tinggi. Kemudian, Nabi menyuruh penanya tadi memperhatikan, lalu mendirikan sholat maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian Nabi menyuruhnya memperhatikan pula, lalu mendirikan sholat isya ketika mega merah telah tiada. Kemudian besoknya, Nabi mengakhirkan sholat subuh, sehingga beliau usai daripadanya. Sedang si penanya itu berkata, sesungguhnya matahari telah atau hampir terbit. Kemudian Nabi mengakhiri sholat zuhur sampai mendekati waktu asar yang kemarin. Kemudian, beliau mengakhirkan sholat asar sampai usai daripadanya. Sedang si penanya itu mengatakan, sesungguhnya matahari telah berwarna merah. Kemudian beliau mengakhirkan sholat maghrib sampai saat hilangnya mega merah. Kemudian beliau mengakhirkan sholat isya sampai saat sepertiga malam yang pertama. Kemudian beliau melakukan sholat subuh. Maka dipanggilnya si penanya tadi. Lalu beliau bersabda, waktu sholat adalah di antara kedua waktu tadi. Dalam riwayat lain, lalu Rasulullah sholat maghrib sesaat sebelum mega merah menghilang pada hari kedua. Hadis riwayat Muslim. Waktu-waktu sholat sebagai berikut. Pertama, waktu sholat fajar. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu munculnya sinar putih di ufuk timur, sampai terbitnya matahari. Kedua,
Waktu sholat zuhur, yaitu sejak matahari condong ke barat sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Karena ketika matahari berada di tengah, maka bayangan seseorang akan sejajar dengan dirinya. Semakin matahari condong ke barat, maka bayangan seseorang akan semakin memanjang ke arah timur. Ketiga, waktu sholat asar, yaitu sejak keluarnya waktu zuhur sampai bayangan benda 2 kali lebih panjang dari benda tersebut. Keempat, waktu sholat maghrib. Dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar merah di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kelima, waktu sholat isya, yaitu sejak berakhirnya waktu maghrib sampai tengah malam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu sholat isya adalah sampai 1/2 malam pertama. Hadis riwayat Muslim. Dan saat ini sangat mudah untuk mengetahui waktu sholat berdasarkan penanggalan yang ada. Kedua, bersih dan suci dari hadas. Pertama, membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas dari kalian hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah diri kalian dengan mandi." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Bagi yang mengingat bahwa ia berhadas sementara ia sedang sholat, maka sholatnya batal dan ia dianjurkan untuk menghentikan sholatnya tanpa salam, lalu ia bersuci. Ketiga, pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, pakaian yang bersih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan pakaianmu maka bersihkanlah." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4. Kedua, badan yang bersih. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan lalu beliau bersabda, "Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena ia tidak membersihkan dirinya. La yastanzihu minal baul," artinya ia tidak menghindari percikan kencingnya dan tidak pula membersihkannya setelah ia buang air kecil. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, tempat yang suci. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang Arab Badui yang kencing dalam masjid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkanlah ia dan siramlah." Harikuhu artinya siramilah, kencingnya dengan seember air. Zanuban artinya 1 ember air. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keempat, sholat dalam keadaan bernajis. Orang yang sholat sedang padanya terdapat najis, namun ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melepaskan sendalnya, lalu para sahabat ikut melepaskan sendal mereka. Setelah usai sholat, Rasulullah bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melepaskan sendal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepaskan sendalmu, maka kami mengikutimu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua sendalku ada najis. Jadi, jika seseorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaklah ia memeriksa sendalnya. Jika ia menemukan najis padanya, maka hendaklah ia menggosokkannya ke tanah lalu ia sholat." Hadis riwayat Abu Daud. Karena itu, seseorang yang mengetahui bahwa padanya ada najis sementara ia sedang sholat, dianjurkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut lalu melanjutkan sholatnya, sebagaimana makna hadis di atas. Namun, jika ia tidak mampu menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya menjadi batal. Kelima, bumi seluruhnya adalah masjid. Bumi secara keseluruhan adalah masjid, boleh ditempati melaksanakan sholat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dan bumi dijadikan masjid dan suci bagimu. Maka jika telah tiba waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kalian berpijak." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
seperti sholat di perkuburan atau toilet, terkecuali sholat jenazah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali pekuburan dan toilet. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian pula kandang unta, berdasarkan sabdanya, janganlah kalian sholat di kandang unta. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, menutup aurat. Batas aurat bagi pria adalah mulai dari pusar sampai lutut. Batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menutup kedua pundak. Diwajibkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat agar mengenakan pakaian yang menutup bagian tubuh antara kedua lengan dan leher. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka. Muttafaqun alaih. Kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bagi mereka yang sholat di dalam Masjid Al-Haram, maka diwajibkan untuk menghadap persis ke Ka'bah. Namun, bagi mereka yang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara masyrik, tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari, adalah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka kiblat sesuai arah kendaraannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah, yusabbih artinya sholat sunnah, di atas kendaraannya, dan beliau mengikuti arah kendaraannya. Beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraannya. Namun beliau tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Daud. Apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak mengetahui kiblat? Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, jika ia berada di kota atau di sekitarnya ada penduduk, maka ia wajib bertanya. Ia juga dapat mengetahui arah kiblat dengan melihat mihrab-mihrab masjid di daerah tersebut, atau dengan menggunakan kompas atau matahari dan bulan. Akan tetapi, jika semua itu tidak dimungkinkan, maka ia boleh mendirikan sholat dan menghadap ke arah yang lebih diyakininya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Demikianlah pembahasan ringkas kita mengenai pengertian sholat, hukum, dan syarat-syaratnya. Kami berharap tayangan ini dapat memotivasi Anda untuk mengamalkan sholat yang sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.